standby di Surabaya. Oh, livingnya ada di Surabaya? Oh, dipakai. Ini BSP. Wih, mantap. Speaker pertama. Nyanyi Indonesia Raya. Apa kabar? Baik, sangat baik. Luar biasa. Oh yeah. Pakai eko enggak? Pakai eko enggak? Mari Bu. Bu Marta, mari. Oh, ini dah. Wih, selamat datang. Terima kasih. Ya. Nanti itu dulu. Makan dulu. Baru itu ya. Tes. Cek. Tes. Depan aja. Tes. Cek. Cek. Itu apa? Gue datang terlambat tak shooting terus. Sip. Senin Jumat di Hotel Indonesia Iya. Mantap, Wi. Tapi biasanya kalau saya meskipun sore mau siang maupun saya akan mengatakan adalah semangat pagi. Boleh ya? Nanti jawabnya pagi. Kita tes dulu. Semangat pagi. Pagi. Wah, ini baru tes loh, belum sesungguhnya. Ya, coba sekali lagi. Semangat pagi. Pagi. Wow. Success presentation. Apa sih itu? Mungkin kemarin waktu diundang, apa ya ini? Sudah ada yang dijelaskan, tapi mungkin belum ada yang dijelaskan juga. Tetapi malam hari ini kita akan mendapatkan pencerahan. Kita dapatkan poin yang penting supaya hari ini, malam ini ya, kita datang ke sini pulangnya tidak sia-sia. Tapi kita dapat sesuatu insight yang mungkin akan bisa menjadi turning point, titik balik kita untuk masa depan kita. Baik ya, teman-teman, sebelum mulai acara ini, baiklah kita bangkit berdiri dan bersama-sama. Itu adalah, oh itu ya, lalu itu saya praktekkan. Sampai sekarang saya ada dalam bisnis ini. Ya, siapa yang akan menyampaikan? Yang akan menyampaikan adalah
leader, bisnis partner ya yang sudah 17 tahun ada di bisnis ini. Dan beliau leader yang sudah punya banyak sekali timnya. Timnya ada di beberapa kota termasuk kota besar di Indonesia. Dan banyak diantaranya adalah dokter. Umurnya 6. Artinya penghasilannya itu setahun 6 miliar. Oh, kan kita. Wow, oke. Yuk kita lihat dulu video berikut ini. Keren banget malam ini. Oh, saya dijibak ya. Boleh nggak dibawa aja ya? Boleh, boleh. Boleh silakan. Oke. Aplaus dong buat Bu Heni. Bu Heni ini senior saya 25 tahun kalau nggak salah di industri asuransi. Dan saya banyak belajar dari beliau. Dia juga seorang MD IT, juga udah di atas 1 miliar ya. Dan juga Bu Heni ini seorang MDRT. Apa itu MDRT ini yang di baju saya ini? MDRT ini sebuah prestasi di mana di dunia itu cuma 1% saja orang yang bisa mendapatkan peringkat MDRT, yaitu dia punya penjualan yang sangat-sangat besar dan sesuai dengan target yang ditentukan oleh Amerika. Ya, jadi saya thank you beri kesempatan untuk sharing pada sore atau malam hari ini. Saya akan berbagi, tapi satu hal, Bapak Ibu harus buka pikiran dulu gitu ya. Karena Anda sudah datang jauh-jauh untuk ke sini mendengarkan presentasi. Kalau Anda tutup, nanti Anda rugi gitu. Karena apa? Investasi yang Anda lakukan dengan hadir di sini, mengorbankan waktu, bayar harga, terus Anda nggak dapat apa-apa gitu. Yes. Jadi saran saya adalah Anda buka pikiran Anda. Paling di sini cuma kalau presentasi saya cuma 30 menit aja. Dalam waktu 30 menit Anda melakukan sesuatu, satu step kecil seperti di 2008 yang saya lakukan. Satu step kecil 2008, saya datang ke pertemuan itu, kebetulan waktu itu saya duduk paling depan. Karena background saya adalah pebisnis. Waktu saya berharga, saya datang, saya dengerin, cocok nggak? Kalau nggak cocok, udah, saya tinggal. Ya kan, saya diundang ke multi level, saya duduk juga paling depan. Oh, saya nggak cocok, saya bilang gitu. Beli produknya, kayaknya bagus saya beli, tapi bisnisnya saya enggak. Nah, waktu di insurans, waktu di Allianz, saya juga sama, saya duduk paling depan, saya dengerin, saya pikir, oh ini oke juga, ya, cocok. Kenapa? Karena background saya pebisnis. Yang ada di pikiran saya, beberapa teman-teman mengajari saya join ke asuransi itu adalah menjual polis, sales, gitu kan? Sales. Nah, saya rasa saya jadi downgrade dong ya. Saya punya perusahaan, saya jalanin, saya punya karyawan, saya bangun bisnis, tiba-tiba jadi agen asuransi, jadi sales, jualan polis, saya nggak mau, gitu kan? Gengsilah, kok saya jadi sales? Nah, kenapa saya memilih Allianz? Karena Allianz itu sebenarnya untuk bangun bisnis. Nah, hari ini yang saya mau sharingkan gitu ya. Nah, ini yang saya mau. Kalau jadi sales, males lah gitu ya. Tapi kalau bangun bisnis, itu pasti gede. Iya kan? Artinya apa? Kita bangun bisnis franchise yang sangat besar. Nah, inilah hari ini kita akan sharing ya, bangun sumber penghasilan untuk mencapai finansial Anda. Siapa mitra bisnis? Saya orangnya sangat kritis Bapak Ibu. Ya, saya sangat memilih karena buat saya yang besarnya hanya di Indonesia, no. Yang hanya di Asia, saya juga nggak mau gitu. Kenapa saya memilih Allianz? Padahal di Indonesia ada puluhan perusahaan asuransi. Karena Allianz adalah perusahaan terbesar di dunia. Oke, aplaus buat Allianz. Jadi saya merasa saya seorang pebisnis dan saya kalau ketemu sama partner saya, calon partner saya akan bilang, you join di mana? I'm joining Allianz. Wah, it's a big company, it's a big asset. Wah, mereka tahu gitu loh. Tapi kalau saya bilang merek ini, what? Ya, jadi kita bangun bisnis harus ada pride-nya gitu. Dengan siapa kita bergabung itu menentukan kita ingin pergi sejauh apa. Nah, untuk itu izinkan saya putar video profil Allianz supaya Bapak Ibu bisa lebih detail melihat siapa sih Allianz itu dan pantaskah Allianz menjadi partner kita. Oke? Ini. Bapak Ibu, Allianz begitu bagus, begitu besar, ya. Jadi buat saya ini deh kayak kita hidup ya.
kita pilih pasangan maunya asal-asalan atau kita memilih yang terbaik? Baik. Yang terbaik ya. Karena apa? Kita akan bergandeng tangan sampai maut menjemput kita, betul ya? Kita akan bergandeng tangan sampai impian kita itu tercapai. Tapi kalau kita asal memilih kan repot. Ya. Nah seperti saya kan, saya memilih pasangan saya yang sama-sama di alians. Jadi itu istri saya di Olimpiade. Jadi kami dalam bisnis ini berdua, ya kami jadi setiap hari itu ngomongnya alians. Ya. Nah tadi Bapak Ibu lihat di sini di company profile, alias itu perusahaan yang besar, sangat besar, bahkan itu bukan big tapi huge banget. Apapun yang ada sekarang ini itu bisa di cover oleh alias. Contoh nih, hotel ini butuh asuransi nggak kalau terjadi kebakaran, banjir, gempa bumi? Ada alias. Hotel ini ada kendaraan, mau di asuransi nggak? Ada alias. Hotel ini punya karyawan, nanti kalau sakit di mana? Ada alias. Hotel ini kalau karyawannya kecelakaan bisa nggak? Ada alias. Pokoknya semuanya ada gitu. Sampai hotel ini misalnya mau mengirim barang yang cukup mahal dari Pulau Jawa, misalnya dia punya cabang di Bali, bisa nggak asuransi perjalanan ini? Ada. Terus misalnya stafnya mau berangkat ke luar negeri, mau beli furniture, ada. Jadi enak banget. Jadi why I'm choose alias? Jika alias itu dari A sampai Z, itu produknya ada. Ya, bahkan saya beberapa hari yang lalu dibantu oleh orang manajemen itu Pak Nugroho di belakang ya. Saya dikenalin salah satu perusahaan yang sangat besar. Dia bilang, saya butuh asuransi ini banyak banget dan saya nggak bisa dapetin di perusahaan lain. Di alias ada semua gitu. Ya, luar biasa. Jadi Bapak Ibu coba berpikir begini, you join di perusahaan, kamu hanya bisa jual kursi saja. Ada orang cari meja, kamu nggak bisa jual. Dibandingkan kamu masuk ke perusahaan, kamu bisa jual kursi, bisa jual meja, bisa jual setup, bisa jual. Kamu milih mana? Semua. Betul ya? Betul ya? Kami sudah pasti kalau dia bisa jual semua, pasti harganya pasti lebih murah ketimbang yang, mohon maaf kalau warung kecil jualnya hanya batas produknya ada. Ini kan nggak banyak banget. Ya. Nah, sekarang saya masuk ke presentasi. Bapak Ibu, hari ini setiap kita punya impian yang besar. Ya. Kenapa? Karena impian ini nggak bayar. Kenapa begitu banyak orang takut untuk bermimpi itu takut gitu. Ya. Ada orang kan, udahlah, saya lahirnya dari keluarga kayak begini, ya udahlah, saya harus terima, ya udahlah, gitu kan. Gak bisa lah, kamu kan bukan dari orang tua yang backgroundnya pengusaha, gak mungkin lah gitu kan. Nah itu banyak sekali orang-orang yang berpikir dari apa yang dia pikirkan tanpa dia punya kemauan untuk hidup lebih baik. Sehingga saya sering sekali memberikan seminar bahwa saya mengatakan bedakan antara takdir dengan nasib gitu ya. Kalau saya terakhir hari ini laki-laki, ya, yang laki-laki boleh angkat tangan. Oh, kalau nggak angkat berarti kan. Nah, kalau kita terakhir laki-laki ini takdir gitu, kita nggak bisa berubah. Mungkin katanya bisa kamu operasi lah ke mana lah, ke Thailand, ke Korea lah ya. Tapi tetap aja kamu secara kromosom itu kamu laki-laki. Nah itu kan takdir nggak bisa dirubah. Tapi yang bisa dirubah itu apa? Nasib, gitu kan? Oh kalau saya terakhir dari keluarga yang udah sukses, enggak. Saya dari keluarga yang sangat-sangat sederhana, biasa banget. Ya bahkan saya sekolah aja nggak pernah dibelikan namanya sepeda, itu nggak pernah gitu. Ya, jadi ya itu takdir. Saya harus terakhir dari keluarga seperti itu. Kalau bisa memilih, saya akan milih orang tua yang konglomerat ya. Dia gini, Han, jangan di sini dong Tuhan maksudnya gitu ya. Han, gue maunya yang itu dong Han gitu. Nggak bisa gitu ya. Nah itu takdir. Tapi sewaktu udah terlahir, nah bagaimana dengan nasib kita? Nasib bisa berubah kalau kita tentukan dulu kita mau impiannya apa. Beranilah bermimpi besar karena mimpi itu nggak bayar kok. Ya, mimpi besar itu men-stretching pikiran kita. Kita akan hidup lebih baik daripada dulu. Aduh, mau orang tua saya nggak bisa sepeda. Nah, mimpi saya adalah pokoknya anak saya itu harus dapat yang lebih baik. Jangan sepeda, mobil pun saya beliin, gitu kan? Harusnya kan begitu. Nah, jadi saya mengajak Bapak Ibu berpikir bahwa impian itu sesuatu yang lahir dan pantas kita lakukan. Masalah tercapai atau enggak, pokoknya bermimpi dulu. Nah, setelah bermimpi apa nih yang harus kita lakukan? Nah, kita menyadari bahwa saat ini apapun profesi dari Bapak Ibu masuk dalam satu kondisi penghasilan, saya hanya memberikan sebuah ilustrasi. Kita sama-sama belajar ya supaya kita terbuka mindset kita. Soalnya karyawan itu rata-rata 10%
kenaikan gajinya setiap tahun. Rata-rata. Ini surveinya agak ngawur. Faktanya nggak begini. Ya, faktanya nggak begini ya. Bahkan ada yang sudah 5 tahun tuh nggak naik-naik Pak. Lu memilih tidak naik gaji atau memilih diberhentikan. Nah, begitu kan? Alhamdulillah Pak, kalau saya naik gaji nggak apa-apa, yang penting nggak berhenti. Nah, tapi ini saya kasih contoh 10%. Maka yang terjadi, misalnya tahun ini dia punya penghasilan 7 juta per bulan, maka 10 tahun kemudian dengan kenaikan gaji 10% terhitung 10 tahun itu cuma 14 juta. Apa yang lihat? Awal start, baru lulus S1 atau lulus S1, itu S1 agak-agak nggak laku lagi sekarang katanya. S2 gitu ya, masukin gaji 7 juta, 10 tahun lagi baru 14 juta. Gitu. Baru 14 juta. Ya, ini menjadi seorang karyawan. Bagaimana kalau kita bicara tentang seorang profesional? Profesional itu kenaikannya sekitar 20% per tahun. Anggaplah tahun pertama dia mulai lakukan praktek, ya 15 juta per bulan penghasilan, dan saya garansi loh kamu. Ya, Bapak Ibu kalau mau saya garansi juga bisa. Ya, jadi kayak saya seperti jual kulkas gitu. Ya, kulkas saya bisa berikan garansi 5 tahun, 2 tahun. Nah, kalau saya di bisnis ini saya garansi sama tim saya. Saya bilang dalam waktu 2 tahun kamu bisa punya penghasilan 100 juta per bulan. 100 juta per bulan sama dengan 1 M per tahun. 2 tahun saya garansi. Ada yang capai nggak? Banyak yang capai. Ada yang nggak capai? Enggak. Kenapa nggak capai? Setiap saya memberikan garansi, tentunya ada cara pemakaian. Artinya apa? Kulkas ini cara bukanya begini, gitu kan? Nah, cara ini derajatnya seberapa? Nah, dalam bisnis ini juga sama. Sewaktu Bapak Ibu bergabung, kalau Bapak Ibu mau, saya mau nih dalam waktu 2 tahun dari sekarang punya penghasilan 100 juta per bulan. Kalau mau ikutin apa yang disarankan orang yang mengajak Anda di bisnis ini. Kalau Anda nggak mau ikut, boleh nggak? Boleh, garansinya hilang. Ya, artinya nggak bisa tercapai. Nah, itu sebuah ya filosofi aja gitu ya. Nah, sekarang ketiga adalah bagaimana bisnis konvensional. Bisnis konvensional profitnya 30% per tahun, ya. Dan model yang ditanam bagaimana? Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Dengan model 1 miliar, ya profit per bulan itu 30 juta per bulan. 3 miliar itu 90 juta, 10 miliar 300 juta per bulan. Ini adalah terlalu muluk-muluk ilustrasi ini. Kenapa? Di situ tidak dicantumkan ada resiko-resiko di balik itu. Ya. Tapi sebelum ke resiko itu kita coba bercermin dulu. Kita punya nggak ya? Kalau saya ingin nih 90 juta per bulan seperti kata Pak Nata, saya berbisnis sendiri. Punya nggak modal 3 miliar untuk diputarkan? Pertanyaannya, ya, kalau punya, belum tentu juga bisa berhasil. Betul? Saya banyak diskus dengan pengusaha-pengusaha, saya berikan mereka seminar, pelatihan gitu ya. Ada juga yang saya bilang begini, Bapak bisnisnya apa? Gitu ya. Oh, saya punya toko bangunan. Oh iya, bagus Pak. Pak, hari ini saya punya modal Pak, 3 miliar. Bapak ajari saya ya, saya mau buka toko bangunan seperti Bapak. Dan kebetulan Pak, di depan Bapak itu ada ruko kosong, saya mau buka di depan Bapak. Kira-kira Bapak ngajari saya nggak? Jawabannya, tidak. Betul? Kenapa? Karena kalau dia ngajari saya bisa menyerang kembali ke dia gitu kan. Nah, jadi punya duit pun kalau nggak punya mentor yang mengajari, itu juga nggak bisa menjamin kita. Itulah kenapa bisnis-bisnis yang besar, bisnis bahasa saya gini, family business itu turun-temurun diajarkan ke anak, dan anaknya tambah kaya, karena apa? Dia nggak ngajarin keluar, dia ngajarin ke dalam terus, karena bahaya. Ya, beda dengan bisnis kita. Bisnis kita bagi ilmunya. Karena tujuan bisnis ini sangat mulia. Itulah salah satu kenapa saya mau bergabung di bisnis ini. Ya. Nah, sekarang pertanyaan Bapak Ibu, penghasilan dengan pengeluaran. Bapak Ibu cek. Ya, nggak usah angkat tangan, nggak usah jawab. Jawab dalam diri sendiri aja. Penghasilan Anda saat ini dengan pengeluaran itu ada lebih atau kurang? Bisa? Tergantung Pak. Tergantung. Rata-rata, my friend. Bahkan banyak sekali yang kurang. Kenapa? Karena gaya hidupnya lebih gede daripada kebutuhan hidup. Itu juga bisa. Atau masalahnya adalah penghasilannya terlalu kecil. Iya kan? Beberapa waktu yang lalu kemarin kami ada meeting Zoom
dengan tim saya gitu, terus ada satu orang tim saya mengatakan begini, Pak, aduh polis saya ini repricing Pak, repricing artinya harganya jadi naik gitu ya. Jadi saya kemarin tuh hampir saja memutuskan untuk tidak melanjut polis ini, dia bilang begitu. Kenapa dia bilang gitu? Karena repricingnya itu harga naiknya luar biasa Pak. Oke. Jadi kenapa kamu nggak jadi tutup? Dia bilang gitu. Karena saya berpikir Pak, kalau menutup polis bukan solusi. Solusi saya adalah saya harus lebih besar lagi penghasilan saya. Begitu kan? Bapak Ibu, kalau hari ini antum punya anaknya mungkin masih baby, ya ibu-ibu kalau dari sini ya punya anak baby, Anda membutuhkan susu gitu ya. Terus Anda kesulitan keuangan, apakah Anda suruh baby ini, nah karena papa nggak ada duit, besok kamu nyusunya setengah hari aja ya? Begitu kan? Enggak kan? Pasti kita gimana caranya kita stretching pikiran kita, gimana cara kita memenuhi kebutuhan itu gitu. Bukan kita menyetop atau mengurangi, nggak bisa. Atau anaknya lagi kuliah gitu ya, papa mamanya nggak ada duit, nah kamu kuliahnya tadi semester ganjil saja, genap kamu nggak usah kuliah karena uang kita terbatas. Nah bisa begitu gitu kan. Itu bukan solusi adalah gimana orang tua ini kerja lebih keras lagi, menambah sumber penghasilan lagi. Disinilah tempatnya salah satunya. Itu yang saya sharingkan. Bukan di jualan polis ya Bapak Ibu sekalian, ya mohon maaf ya. Alias urusan asuransi, tapi Anda bukan jualan polis. Saya mengajak Anda berbisnis. Gitu ya. Itu beda ya. Kalau berjualan polis ada single factor, jualan sendiri gitu. Kalau berbisnis berarti ada bangun tim, bangun pasukan, gitu ya, dan menolong orang. Kalau bisnis itu kan banyak menolong orang, ya. Oke. Sekarang saya ambil contoh. Ini kebutuhan. Ini kebutuhan segera untuk kaum milenial single, ya, total 2 miliar, beli mobil 200 sampai 500 juta, tergantung mobilnya apa. Kalau mau beli BYD yang baru itu hampir 900 juta, tak cukup juga. Terus 100 juta sampai 500 juta, tergantung ngundangnya berapa orang, di hotel mana. Kalau di Alila itu lebih murah daripada di hotel JW Marriott di Surabaya. JW Marriott Surabaya kemarin satu table itu 15 juta. Ya. Nah, nggak cukup juga gitu, mau undang berapa orang ya, gitu kan? 15 juta satu table, paling kalau 150 juta paling 10 table, gitu ya. Ada kalau mau undang 100 table udah 1,5 M. Nah, kita nggak bisa mengontrol. Kalau bisa pun mengontrol kemarin jangan sampai ada pandemi, gitu kan? Tapi pandemi itu tidak buruk kok. Ya, meskipun banyak yang mengambil yang hilang nyawanya, tapi pandemi ini tidak buruk. Ya, banyak juga orang tiba-tiba menjadi kaya dari pandemi dan banyak juga orang yang menjadi bangkrut. Tapi itulah kehidupan, ya. Nah, mahalnya perawatan medis di Indonesia itu bagaimana? Bapak Ibu pernah tahu? Karena tim saya banyak dokter, ya. Jadi kalau saya ngobrol sama mereka, saya udah hampir 60%. Saya nggak perlu meyakinkan mereka tentang betapa mahalnya biaya pengobatan di Indonesia. Ya, saya nggak perlu lagi karena mereka udah tahu. Yang mahal sebenarnya apa sih? Yang mahal sebenarnya itu adalah di obat. Ya, di obat. Apalagi kalau namanya sudah kena cancer, kanker, dan kena stroke. Ya, stroke-nya umur panjang. Kalau stroke umur pendek ini bisa sedikit ya. Stroke-nya umur panjang, nggak dijemput-jemput gitu. Wah, itu ngeri banget. Ya, ngeri banget. Nah, biaya pengobatan sakit klinis bagaimana? Untuk stroke itu lebih kurang 1 miliar. Untuk jantung, kanker ginjal bisa sampai 3 miliar, kanker 2 miliar. Kenapa? Karena itu kalau dia sempat obatnya tambah bagus, duitmu banyak, dia akan hidup lebih panjang. Hidup lebih panjang itu sama dengan biaya tambah besar. Tuh. Masuk keluar rumah sakit, terus duit. Nah, inilah yang terjadi. Jadinya fakta hidup bahwa tidak ada yang kebal dengan yang namanya sakit, kecelakaan, cacat, meninggal. Tidak ada yang kebal. Siapa di sini ada yang kebal? Boleh katakan saya mau belajar. Mumpung ada duit belajar ilmu kebal gitu. Bercanda ya. Oke. Nah, bisa pilih nggak? Sakit, kecelakaan, gue nggak mau nih sakit nih. Boleh nggak kalau milihnya kecelakaan? Kecelakaan juga milihnya diserempet dikit aja mobilnya, jangan sampai mobilnya hancur. Bisa nggak? Nggak bisa pilih gitu. Hey. Ya,
ya akhirnya mutusin untuk resign. Nah, kenapa? Karena waktu itu aku ketemu sama leader aku yang sekarang Bu Anda Dewi. Mana Bu Anda? Mana? Ya kebetulan anakku sama anaknya Bu Anda itu di satu sekolahan yang sama. Bu Anda sering datang bolak-balik ke kantorku yang di Kartasura. Jauh sebenarnya. Di awal juga Berat nabung gitu. enggak ya. Langsung cerita kalau bisnis yang dikerjain sekarang, pekerjaan yang dikerjain sekarang itu di asuransi Allianz. Lalu datang berikutnya cerita tentang produk, cerita tentang potensi penghasilan. Tapi sampai saat itu juga aku masih karena yang semua aku jual di Bank Pan itu ada semua gitu. Jadi mau asuransi kayak Pak Nathan tadi bilang, asuransi kerugian, asuransi kesehatan itu semuanya udah ada. Kenapa aku mesti ke Allianz gitu? Karena semuanya udah. Nah, tapi singkat cerita ada titik poin kayak yang aku bikin klik banget itu dan relate sama pekerjaanku. Jadi waktu itu Bu Anda sharing suatu sales idea yang berhubungan sama dengan kalau misalnya debitur itu lagi cicil kredit, ya, tapi debitur itu meninggal, pastinya kreditnya itu lunas karena sebagian besar kita kalau ada pinjaman di bank itu biasanya diproteksi sama namanya asuransi kematian atau asuransi meninggal. Nah sebenarnya itu kan jadi nggak masalah, tetapi berikutnya next ada satu pertanyaan yang bikin aku klik dan kebetulan waktu itu Bu Heni ini memang ada debitur usianya waktu itu 45 tahun, cowok terkena stroke. Nah sebenarnya debitur ini dia masih hidup gitu kan, tapi ada suatu dia terkena stroke lalu pekerjaan menjadi terganggu sehingga dia menjadi bermasalah di kreditnya, ya hampir tapi belum gitu kan. Nah, Bu Anda tanya kalau terjadi sakit kritis panjang usia, bagaimana dengan kesehatan kreditnya itu? Nah, lalu aku bilang menjadi masalah karena kan bank nggak mau tahu nih. Yang penting nasabah itu masih hidup, ya udah dia harus bayar bunga. Kalau misalnya dia terlambat, bayarlah bunga sama tunggaannya kan gitu. Iya. Nah, posisinya waktu itu masih lancar, tetapi sudah ada ke arah indikasi untuk ke kredit yang macet. Nah waktu itu debitur aku itu oleh komite disuruh langsung melunasin dalam waktu 3 bulan. Nah Bu Anda mempresentasikan produk ini, ternyata Allianz itu punya suatu produk di mana pada saat tadi suatu debitur itu terkena sakit kritis ya istilahnya, maka ada dana darurat yang bisa untuk membereskan finansial si debitur ini. Oh, jadi karena asuransinya itu, maka si orang ini bisa membereskan namanya dana darurat. Mengcover untuk kredit gitu. Iya, terutama. Jadi apakah ini jadi turning pointmu untuk kamu? Yaudahlah aku meninggalkan bank lalu ke asuransi. Enggak juga sih, jadi dengan produk yang relate ini aku masih coba-coba dulu, jadi tetap kayak tes market dulu. Nah waktu itu aku kerja sama Bu Anda, tentunya investasi waktu ya, jadi setelah pulang kerja itu ambil waktu 1 jam 2 jam untuk sharing atau kasih rekomendasi ke Bu Anda. Jadi meskipun masih kerja di bank, kamu masih tetap bisa part time lah ya, part time di Allianz untuk mengerjakan bisnis ini. Dan ada hasilnya ya Nes? Luar biasa. Luar biasa. Ya, Oke. Nah ini adalah yang salah satu turning point yang ada di Allianz, itu adalah produk critical illness ini. Jadi dia kayak fenomena iceberg yang sebenarnya
yang kelihatan itu yang aku bilang tadi kayak asuransi kematian, asuransi kesehatan itu pada umumnya mereka pada tahunya asuransi itu seperti itu, tapi ternyata yang namanya critical illness itu biayanya jauh lebih banyak. Dan Allianz punya produk ini yang ternyata bisa menyelesaikan dan membereskan finansial para nasabah tadi Bu Heni. Nggak mahal teman-teman, lisensinya hanya 375.000. Jangan pikir ada kenaikan nanti bulan Maret ya. Nah, itu adalah modal awal, di mana kita akan join di bisnis ini ya, ACL dan untuk pembayaran lisensi. Oke, ada pertanyaan kah? Ya, Q&A. Mau bertanya silakan langsung aja. Boleh loh sharing ya, biar kita bisa bantu. Jadi kita berharapnya teman-teman nanti keluar dari sini kita mendapatkan satu gambar yang jelas gitu. Kita tuh bisa apa gitu. Kenapa nggak ngambil Allianz? Kenapa kok nggak langsung jadi ke Allianz gitu? Nah, tadi kan biasanya Pak itu dia kayaknya lagi yang diceritain yang bisa yang bagus-bagus. Dibandingkan 17 dia bekerja 17 tahun di bank, dibandingkan dengan dia kerja 1 tahun, itu gajinya di sini tuh 1 tahun aja udah 2 kali lipat dari kerja dia selama 17 tahun. Itu kan membuat dia menjadi udah dia harus tak keluar aja kan. Dia selain gambar ikan dia kan pengen berkembang. Waktu dia mau bilang bahwa dia mau bisa, saya bilang jangan, nggak usah, jangan. Kenapa? Saya nggak enak loh sama mamanya karena dia anak kebanggaan keluarganya loh. Sekarang kalau punya anak dia tanyain, anaknya di mana? Oh, anak saya di Binatang. Mamanya bangga banget dah. Mamanya bangga banget. Itu sangat prestisius banget. Nah, cuma kan ya tetap aja ada dulu dia di apa ya, Simas juga ya, Sinar Mas juga dia direktur waktu itu ya kayak gitu. Saya waktu lihat dia keren banget ya kamu direktur ya, apalagi gitu kan. Apa COVID mau Krismon mau apa tetap ada karena nggak ada pilihan. Mau Krismon orang sakit ada, COVID ya orang sakit ada. Itu jadi kita nggak ada